Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala wa ba'd. Sebuah cerita anekdot disebutkan bahwa seorang Nasruddin meminjam atau iseng meminjam sebuah kuali besar daripada tetangganya. Ya, awal mulanya tetangganya ragu untuk meminjamkan, tapi karena dia mendesak akhirnya diberikan. Kemudian keesokan harinya dikembalikanlah kuali tersebut. Tapi tetangganya heran karena di dalamnya rupanya ada sebuah piring kecil. Ya. Kemudian dia tanya, ini kenapa ada piringnya? Maka dia bilang, beranak mungkin kuali kan. Kualinya kita beranak. Ya. Maka demikianlah beberapa saat kemudian, beberapa waktu kemudian, dia pinjam lagi. Nah, sudah tidak tanya-tanya. Karena pengembalian lancar, apalagi ada tambahan hadiahnya, maka dia langsung berikan ketika dia mau pinjam panci tersebut, kuali tersebut. Dengan harapan akan segera dikembalikan dan syukur-syukur ada hadiahnya lagi. Dan betul, besok ketika dikembalikan ternyata lagi-lagi disertakan sebuah piring kecil seperti sebelumnya. Dan demikian berulang-ulang sampai pada suatu waktu dia pinjam lagi, dan hari pertama, hari kedua tidak dikembalikan, hari ketiga akhirnya lama, sampai kemudian habis kesabaran daripada orang tersebut. Maka datanglah dia menemui si Nasruddin ini. Dan Nasruddin pun ketika mengetahui tetangga yang punya kuali tersebut akan datang, maka dia mulai melakukan aksinya seperti sandiwaranya seperti layaknya orang yang kedukaan, menampakkan penampakan yang sedih, ya, berkabung dan seterusnya. Maka bertanyalah tetangga, ada apa Nasruddin? Dia bilang, saya bersedih karena kuali yang saya pinjam itu rupanya sudah mati. Ya. Maka kaget, bercampur marahlah yang punya kuali tersebut. Seraya mengatakan, mustahil, mana mungkin ada kuali mati. Dia kan tidak hidup. Maka berkata Nasruddin, beberapa kali saya pinjam dan setiap saya kembalikan, saya katakan beranak kuali itu, kamu percaya saja dan kamu terima. Kenapa sekarang ketika saya katakan kualinya mati, kamu malah tidak percaya? Yang namanya sesuatu yang beranak akan mati. Dari kisah ini, ya, saya mau masuk pada suatu pembahasan, ya, tentang ketuhanan kita Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama kita, dalam agama Islam, ya, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum kafir Quraisy pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menantang, wa Muhammad, unsub lana ilahak, wahai Muhammad, sebutkan identitas Tuhanmu itu. Kalau Tuhan mereka kan kelihatan patung-patungnya, patung Lata, Uzza, ya, Hubal, Manat, kelihatan. Maka mereka juga ingin seolah-olah mengenal, ya, jati diri Tuhan yang diibadahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah surah Al-Ikhlas sebagai jawaban. Qul, katakanlah Muhammad, huwallahu ahad. Dia Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Dalam tafsir yang lain adalah zat yang tidak memiliki rongga dalam. Artinya zat yang tidak butuh makan dan minum dan segala hal untuk menopang wujud dan kehidupannya, eksistensinya. Tidak bergantung kepada apapun. Justru yang lain adalah bergantung kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad.
Dia tidak beranak dan tidak pernah diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun setara dengan dia. Ya. Jadi salah satu sifat yang dinafikan dari Tuhan adalah beranak dan diperanakkan. Kenapa? Karena ini sifat daripada makhluk. Yang namanya makhluk beranak. Kenapa? Karena itu sudah menjadi tuntutan biologisnya. Karena dia akan mati sehingga dia butuh kepada yang mewarisinya. Ya, apalagi manusia sadar betul kita bahwa kita akan ya menjadi tua dan besar kemungkinan atau ada kemungkinan kita akan mengalami sakit sehingga kita butuh ya anak untuk bisa menemani kita meneruskan ya usaha kita, menjaga harta kita, melanjutkan pekerjaan kita ketika mengurus sisi kita ketika kita sakit, dan melanjutkan pekerjaan kita ketika kita bahkan sudah tidak berdaya bahkan sampai meninggal. Itu konsekuensi daripada makhluk yang sadar bahwa dia akan mati sehingga butuh kepada anak dan keturunan. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ya kepada anak karena dia adalah zat yang kekal abadi dan tidak akan mati. Bahkan segala sesuatu ini adalah ada karena Allah Subhanahu wa taala, dia penciptanya. Sehingga Allah taala tidak butuh kepada siapapun. Ya, sehingga dengan demikian bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki anak adalah sesuatu yang ya mustahil sebagai ya, layaknya Tuhan yang tidak akan mati dan tidak perlu pewaris. Demikian pula tentunya asalnya Allah Subhanahu wa taala adalah dari zaman azali, tidak ada awal. Meskipun huwal awal artinya tidak ada sesuatu yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ada sejak zaman azali, tidak pernah dilahirkan. Karena kalau seandainya dilahirkan maka yang melahirkan itulah berarti dia Tuhan. Sampai seterusnya tidak akan berujung juga. Sehingga dengan demikian maka yang paling tepat adalah ketika dikatakan Allah itu adalah tidak punya asal keturunan, tidak dilahirkan, tapi dia dari zaman azali, bahkan waktu itu adalah Allah yang ciptakan. Sehingga Allah Ta'ala tidak butuh yang namanya orang tua untuk melahirkan, dan juga tidak butuh kepada anak untuk mewarisi, sehingga dia melahirkan juga. Demikian, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.